Ada pertanyaan, kalau misalkan Law of Attraction itu berguna nggak untuk para petani atau ilmu ini bisa nggak digunakan untuk para petani? Jawabannya adalah bisa. Ilmu ini adalah ilmu universal, siapapun bisa menggunakannya dan siapapun bisa menerapkannya selama kita mau menggunakan ilmu ini. Dan siapapun dari Anda yang memang ingin menerapkan ilmu ini, banyak banget saya udah share ya untuk pedagang, untuk mungkin teman-teman yang bekerja atau untuk siapapun ya yang ingin belajar yang namanya Law of Attraction, dan tentu saja ini digunakan untuk menghasilkan uang. Di video kali ini kita akan fokus bagaimana kita bertani biar mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, hasil yang sangat lumayan, dan itu kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Meskipun tahap awalnya itu belum sesuai harapan, tapi di situ ada titik terangnya dan kita perlu melakukan evaluasi apa yang harus kita lakukan lagi biar hasil panen kita jauh lebih baik dan kita bisa memanen dan menghasilkan uang. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ada pertanyaan ya yang bertanya, apakah Law of Attraction bisa digunakan untuk seorang petani? Jawabannya adalah bisa. Kita untuk petani, untuk peternak itu bisa ya, pedagang apalagi, dan untuk siapapun, karena hukum ini nggak memiliki batasan siapa yang ingin menggunakannya dan siapa yang ingin menerapkannya. Di video kali ini kita akan diskusikan bagaimana kita bertani biar kita juga bisa meraup yang namanya keuntungan, kita bisa mendapatkan profit dan kita bisa memanen hasil tanaman kita dengan memuaskan ya. Di video kali ini mungkin teman-teman bisa pelajari ya, mungkin yang ada kerjaannya adalah petani umum. Maksudnya petani umum itu adalah petani yang biasa bertani, punya lahan atau ladang atau sawah. Terus untuk teman-teman yang melakukan pertanian secara hidroponik juga bisa diterapkan untuk ya hasil taninya, hasil tanaman yang ingin dipanennya. Tapi ini dilakukan harus secara rutin ya. Dalam artian begini, dari mulai Anda menanam bibit, terus Anda memupuk, pokoknya selama Anda merawat tumbuhan yang memang itu Anda gunakan untuk mata pencarian Anda harus terapkan ini dan Anda bisa mendapatkan hasilnya saat masa panennya tiba. Dan di sini saya akan bagikan 5 poin seperti biasanya ya, karena nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, kita fokus aja di 5 poin yang itu sudah saya rangkum adalah poin-poin inti yang bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Poin pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Nah, kita harus menetapkan dulu tujuan dan ini harus spesifik. Kenapa? Karena setiap orang ini memiliki jenis tanaman yang berbeda-beda ya untuk para petani ya. Mungkin ada yang padi, mungkin ada yang jagung, mungkin juga ada yang cabai atau apapun ya. Yang jelas ini adalah bidang pertanian ya. Pokoknya tanamannya apa aja terserah teman-teman ya. Mungkin ada yang musiman ya. Jadi misalkan pas musim padi ya nanamnya padi. Terus di musim tertentu mungkin diganti jagung dulu, mungkin diganti dengan kacang panjang atau apapun. Tentukan dulu tujuannya yang spesifik. Jadi misalkan tanaman Anda cabai, ya udah Anda harus melakukan itu, melakukan penanaman cabai. Dan ingat, nanti akan saya sampaikan bagaimana kita melakukan biar tumbuhan ini merespon apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dari sini kita harus spesifik dulu tujuan kita bertani ini apa, untuk kehidupan kita, untuk iseng-iseng, atau hanya untuk sekedar hobi aja. Kita hobi bertani, ya udah. Kalau hobi bertani kan intinya tidak memikirkan hasil panennya, yang penting menanam terus tumbuh subur dan itu nanti berbuah atau dia menghasilkan apa yang kita tanam, kita udah happy ya. Meskipun itu nggak dijual untuk biaya hidup atau biaya keseharian. Dari sini kita setelah menentukan segala sesuatunya secara spesifik, tujuan kita bertani ini apa. Poin kedua ini yang sangat penting, kita harus melakukan visual ya tentang hasil tani kita. Visualnya ini bagaimana? Visualnya adalah kita harus membayangkan atau kita menggambarkan dalam pikiran kita bahwa kita panen dengan gembira, kita panen dengan bahagia. Kenapa? Ya hasil panen kita bagus dan hasil panen kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kita itu mendapatkan keuntungan dari situ. Kita mendapatkan nilai jual yang setara dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan nih saat memanen terus pengen hasilnya berapa puluh juta misalkan ya, sesuaikan aja dengan lahan teman-teman, terus sesuaikan juga dengan harga dari tanaman yang teman-teman udah tanam ya. Jadi misalkan nih saat kita memanen cabai, kita harus visualisasikan betapa gembiranya tumbuhan kita ini yang udah kita tanam itu
menghasilkan cabai yang bagus, terus dia bisa menghasilkan banyak sekali hasil panen dan itu bisa kita gunakan untuk biaya hidup. Jadi nilai jualnya juga akan tinggi, nilai jualnya akan setara dengan apa yang sudah kita inginkan. Jadi biar nggak rugi, paling nggak kan udah ada ini ya namanya ya gambaran-gambaran dulu, hitungannya udah ada, bibitnya berapa, terus nanti pupuknya berapa, terus nanti lagi pengairannya bagaimana. Nah itu harus kita pikirkan juga. Itu setelah kita mendapatkan nilainya, terus kita ingin hasil panen kita ini lakunya berapa, hasil panen kita ini nanti nilainya itu setara nggak dengan apa yang sudah kita inginkan. Dari situ kita udah ketemu nilainya. Bayangkan aja bahwa itu sudah kita dapatkan ya. Jadi rasa gembira, rasa bahagia, terus nilainya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi ingat, sesuaikan dulu dengan kondisi pertanian Anda. Dalam artian gini, misalkan tanah Anda 1 hektar, yaitu dari 1 hektar itu berapa nilainya. Terus nanti setelah itu ya udah lakukan visualisasinya itu bahwa Anda udah menerima, Anda udah mendapatkannya dan Anda memanennya. Jadi fokuskan aja bagaimana Anda memanen dan menjualnya, atau visualkan aja misalkan ada tengkulak, ada ya mungkin apa ya namanya ya kalau pertanian ya, mungkin bandarnya lah yang selalu mengambil hasil pertanian kita untuk dia jual lagi. Nah kita menjualnya ke situ. Nah dari situ kita harus spesifik juga, kita gambarkan dulu nilainya berapa, nanti hasilnya bagaimana. Nah itu kita gambarkan spesifik. Terus misalkan nih muncul gambaran-gambaran, waduh ini layu semua, ini busuk semua, itu segera Anda alihkan ya pikirannya ya. Jangan kita fokus pada apa yang kita takutkan, kita fokus aja dengan hasil yang baik dan hasilnya yang maksimal. Lalu di poin ketiga, sejajarkan antara visual tadi dengan vibrasi. Nah kita udah menggambarkan dalam pikiran kita kalau kita udah memanen dengan nilai yang setara dengan apa yang kita inginkan. Misalkan panennya sekian juta ya kita inginkan, rasakan juga dalam perasaan kita, vibrasi kita harus dipancarkan bahwa itu sama. Jangan nanti dalam pikiran kita menggambarkan wis panennya rame, tapi perasaan kita apa iya ya, laku apa enggak ya, ini gimana ya. Itu segera dihindari ya, segera alihkan ke fokus yang lain dulu. Jangan biarkan antara pikiran kita atau visual kita itu berseberangan dengan yang namanya vibrasi kita. Kalau itu terjadi, yang menang adalah vibrasi kita, karena kekuatan vibrasi jauh lebih besar daripada visual. Jadi teman-teman fokus aja pada apa yang dikehendaki. Antara pikiran dan perasaan harus sama ya. Meskipun itu Anda belum memanennya, tapi harus dirasakan mulai dari sekarang. Gambarkan dalam pikiran bahwa itu semua menghasilkan banyak uang yang bisa Anda petik. Lalu di poin keempat, nah ini nggak kalah penting ya. Nah kita harus take action dan jangan lupa bicara dengan tanamannya. Nah ini yang penting, jangan takut dibilang seperti orang gila, jangan takut dikira kamu nggak waras misalkan. Itu abaikan aja. Nah take action di sini gimana? Take actionnya adalah kita harus memikirkan penanamannya bagaimana. Misalkan bibitnya kita beli yang jenis apa, terus nanti pengairannya bagaimana, pupuknya kita mau pakai apa. Nah itu harus kita gambarkan juga, kita harus memikirkannya juga dan kita harus melaksanakannya. Dan selanjutnya bicara pada tanamannya. Nah ini yang sangat penting juga. Saat menanam bibitnya kita harus udah mulai bicara. Kamu kutanam, kamu tumbuh subur dan kamu berbuah atau menghasilkan hasil yang bagus ya, mungkin buah, mungkin padi, entah apapun yang teman-teman tanam. Bicara, minta dia menghasilkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, dan itu memiliki daya jual yang tinggi. Bicara terus sampai dia bertumbuh, ajak bicara lagi, sampai dia nanti berbuah, ajak bicara lagi. Kenapa? Tanaman juga memiliki respon kepada kita yang menanamnya. Saat kita bicara, mungkin kita dekat ke dia, kita ngomong ke dia, itu dia berterima kasih. Kenapa? Tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida. Saat kita ngomong ke dia dan dalam jarak yang dekat, kita menghasilkan karbon dioksida. Nah, dia berterima kasih dan responnya justru itu akan bagus sekali. Kenapa? Karena ada interaksi antara kita dan tanaman yang kita tanam. Dengan begitu, hasilnya pasti beda. Kalau teman-teman nggak percaya, coba tanam bunga atau tanam apapun dan ajak komunikasi terus. Kamu subur ya, kamu menghasilkan kualitas yang bagus ya. Itu nanti dia juga akan merespon. Karena apa? Dia merasa diperhatikan. Dan satu hal yang penting lagi, dengan kita bicara dengan tanaman, itu akan membuat jiwa kita ini semakin sehat. Karena kita ada interaksi, kita butuh tanaman juga. Dia membutuhkan karbon dioksida dan kita membutuhkan oksigen. Nah, dia juga kasih ke kita.
Dan di samping dia juga mengasih oksigen ke kita, dirinya juga akan memberikan hasil yang baik. Lalu di poin kelima, percaya saja sama prosesnya. Kita harus percaya dengan prosesnya, karena kadang nih, misalkan kita targetnya 10 juta misalkan dari hasil panen itu, mungkin kita baru mendapatkan nilai yang nggak maksimal, mungkin 8 juta. Dari situ percaya aja prosesnya. Karena apa? Alam semesta ini baru menyesuaikan dirinya untuk kita, dirinya menarik dan mengirimnya untuk kita. Dan setelah itu ya nanti prosesnya ini akan selalu berjalan dan kita akan terbiasa. Setelah kita terbiasa, itu akan menjadikan sebuah kebiasaan baru dan itu bisa kita lakukan terus menerus. Misalkan kita ganti tanaman karena musimnya beda-beda, ya udah nggak apa-apa, kita lakukan aja ya, lakukan dengan hal yang sama. Nah dengan begitu polanya sama dan dia nanti akan makin berkembang, dia semakin bagus untuk kualitas yang dihasilkan, dan teman-teman yang bertani mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sukses berkelimpahan.